Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan langkah-langkah penyelesaian tugas mandiri mata kuliah algoritma pemrograman dalam bab percabangan ataupun basic. Oke, jadi untuk studi kasus kali ini langsung saja di soal bisa dilihat soalnya disuruh untuk membuat sebuah program operasi IT Telkom Surabaya yang menjual barang berupa buku, pensil, ballpoint yang masing-masing barang memiliki harga berbeda-beda satu sama lain. Yaitu untuk buku sendiri dihargai sebesar Rp5.000, untuk satu buku, satu pensil sebesar Rp1.500, serta satu ballpoint sebesar Rp2.500. Oke. Dan untuk jika seorang mahasiswa membeli sebuah barang, maka jumlah barang yang dia beli akan ditotal dengan harga asli dari barang. Dari harga total tersebut diperoleh percabangan seperti berikut. Jika harga total lebih dari sama dengan 5.000 dan kurang dari 10.000, maka akan mendapat diskon sebesar 25%. Jika harga total lebih dari sama dengan 1.000 dan kurang dari 20.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 35%. Dan untuk selain dari yang disebutkan di atas, mendapatkan diskon sebesar 50%. Oke, untuk contoh algoritmanya sendiri bisa dilihat seperti ini. Di sini dituliskan jumlah barang yang disediakan di koperasi seperti buku, pensil, ballpoint, dan sebagainya. Dan ada inputan dari jumlah yang akan dibeli, inputan nama pelanggan, dan sebagainya. Oke. Langsung saja kita eksekusi program tersebut. Kita buat. Yang pertama-tama kita seperti biasa kita buka CodeBlocks. Oke, seperti ini. Dan seperti inilah kurang lebih hasil dari pekerjaan yang telah saya buat, yaitu script programnya untuk program operasi IT Telkom Surabaya. Oke. Jadi untuk step-step atau langkah-langkah pertama seperti biasa, di sini saya menambahkan library string di bagian section library. Setelah menambahkan string, lanjut kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan. Di sini untuk kategori ataupun tipe data integer in, ini ada variabel barang, jumlah barang, total harga, diskon serta harga akhir. Untuk variabel char ataupun string ya, di sini ada nama. Untuk ya sesuai dengan soal ya, di sini di soalnya sendiri untuk di sini ya untuk percabangan if else dan harga tiap barang ya, di sini adalah program menggunakan percabangan if, dan juga untuk harga tiap barang menggunakan perintah const tanda ataupun define ya, seperti ini. Jadi untuk samakan dengan soal, saya menggunakan const in dari harga buku sebesar 5.000, konstanta harga pensil sebesar 1.500, serta harga ballpoint sebesar 2.500. Oke, lanjut kita pergi ke langkah berikutnya. Sini membuat daftar barang seperti yang dicantumkan di soal, yaitu buku, pensil, ballpoint. Lanjut, sini saya membuat inputan untuk barang yang akan dibeli. Ya, barang yang akan dibeli menggunakan scan seperti biasa, dan variabel barang tentunya. Ya, di sini untuk inputan nama saya menggunakan class std serta gets nama, karena kan agar bisa menginputkan dua kata ya, atau kata yang dipisah seperti itu. Agar lebih fleksibel bisa menggunakan std serta gets nama. Oke, lanjut. Di sini ada inputan tentang jumlah barang ya, jumlah barang menggunakan variabel jumlah barang. Lanjut saja. Sini ada ya kita masuk ke percabangannya di section percabangan. Oke, di sini saya menggunakan model algoritma if, percabangan if, yaitu sesuai dengan soal tadi.
apabila user menginputkan barang yang bernomorkan 1, yaitu di sini buku, ya. Jadi di sini perintahnya if jika barang yang diinputkan user sama dengan 1, maka di sini keluar total harga sama dengan jumlah barang dikali harga buku. Kenapa saya tulis harga buku di sini? Karena di atas sudah terdefinisikan, yaitu menggunakan konstanta. Melalui konstanta yaitu harga buku sebesar Rp5.000. Jadi tidak perlu ditulis ulang harganya berapa, lebih fleksibel dan lebih baik menggunakan konstanta sesuai dengan perintah yang ada dalam soal. Nah, di sini ada harga buku. Di sini ada total harga asli, yaitu harga yang akan kita olah nanti. Dengan memasukkan menggunakan structure serta variabel total harga. Nah, di sini ada contoh persamaan lain. Setelah if ada if, yaitu menggunakan nested if ya, ataupun if bersarang. Jadi bisa disimpulkan bahwa di dalam if ada if. Ya, kita bisa sebut sebagai nested if. Di sini ada total harga sesuai dengan soal. Apabila total harga lebih dari sama dengan 5.000 dan total harga kurang dari 10.000, maka sini di bawahnya, maka diskon yang didapat yaitu 25%. Maka di sini ditulis formula ataupun rumusnya seperti ini. Diskon sama dengan total harga kali 25 dibagi 100. Atau bisa juga total harga dikali 2,5. Karena 25 dibagi 100 seperti itu bisa juga. Tapi saya sini menggunakan 25 dibagi 100. Lanjut di harga akhirnya. Oke. Harga akhir di sini ada total harga dikurangi diskon. Oke, mencari harga akhirnya. Oke, lanjut di outputnya. Ya, untuk outputnya sendiri di sini sesuai dengan soal, yaitu mengoutputkan nama, jumlah diskon, jumlah potongan maksud saya, jumlah potongan harga, serta harga akhir yang harus dibayarkan. Ya, di sini ada menggunakan string, menggunakan integer 2 ya. Di sini variabelnya saya panggil nama, diskon, serta harga akhir. Nama, diskon, harga akhir. Maka nanti akan keluar di outputnya. Oke, lanjut untuk kondisi kedua, yaitu else if-nya di sini untuk total harga lebih dari sama dengan 1.000 dan total harga kurang dari 20.000 sesuai dengan soal tadi. Soalnya ya, oke, kita kilas balik soalnya ini ya, jika harga total lebih dari sama dengan 1.000 dan kurang dari 20.000 untuk kondisi kedua. Oke, ini jadi sama dengan kondisi pertama tadi. Di sini menyebutkan rumus diskonnya untuk kondisi total harga seperti demikian, maka mendapatkan hasil diskon ataupun mendapatkan diskon sebesar 35%. Caranya sama, menggunakan rumus yang sama, yaitu diskon sama dengan total harga kali 35 dibagi 100. Oke, untuk harga artinya sama, yaitu total harga dikurangi diskon. Ya, setelah kita itu di sini ya, kita masukkan rumus di sini, diskon di sini sama, jadi sama dengan kondisi pertama tadi. Dan untuk kondisi yang terakhir, yaitu apabila tidak di luar dari dua kondisi di sini, maka diskon yang didapatkan adalah sebesar 50%. Oke, jadi di sini menggunakan percabulan else diskon sama dengan total harga kali 50 bagi 100. Seperti itu. Nanti untuk percabulannya hampir sama ya, cuma beda pengondisian sama ini variabel. Jadi untuk kondisi keduanya juga sama seperti barang satu tadi, barang keduanya juga sama, cuma yang diganti yaitu kondisi jika barang yang diberikan user adalah buah atau pensil seperti ini. Ya, kurang lebih sama.
Tidak diganti jumlah yang diinputkan oleh user serta jumlah variabel untuk total harganya. Nah, tadi menggunakan variabel harga buku, ya, harga buku. Untuk barang 2 menggunakan harga pensil sesuai dengan soal yang disediakan. Oke, ya, berarti sama, persabarannya juga sama. Lanjut di barang ketiga ataupun kondisi ketiga, apabila user menginputkan barang yang ataupun barang yang menggunakan nomor 3. Jadi di sini untuk total harganya menggunakan variabel ballpoint seperti dengan yang ada dalam soal. Oke, untuk kondisi if ataupun percabarannya juga sama kondisinya. Oke, dan selesai. Oke, ya, kurang lebih seperti ini script ataupun kode yang telah saya buat untuk menyelesaikan studi kasus ataupun permasalahan dalam soal. Untuk pembuktian langsung saja kita klik build and run seperti biasa, bisa klik di sini ataupun langsung ketik shortcut di keyboard F9. Oke, ya, seperti ini tampilan dari output script kode yang telah kita buat tadi. Oke. Untuk pengujian yang pertama kita samakan terlebih dahulu dengan soal yang telah disediakan, yaitu di sini barang yang dibeli yaitu barang inputan ataupun barang bernomor 3 ballpoint, ya. Nah, inputkan setelah kita enter, kita inputkan 3. Untuk nama pelanggan sendiri kita random saja. Oke. Jumlah barangnya 3 yang dibeli ataupun jumlah barangnya 3. Nah, iya. Untuk ringkasannya seperti ini. Ringkasan total harga aslinya 7.500 sama. Dan untuk catatan ataupun hasil dari diskon ataupun keterangan diskon di sini saya tambahkan sesuai dengan perintah yang ada di soal, yaitu selamat ataupun yang diinputkan tadi kan nama, jumlah potongan harga serta harga akhir yang harus dibayarkan. Ini namanya sesuai serta diskon sebesar 25%, sesuai ya, karena harganya di bawah 10.500, dan untuk potongannya sekian. Untuk harga yang dibayarkan sekian sesuai dengan soal. Oke, jadi untuk pengujian pertama berhasil. Kita lanjut ke pengujian kedua. Oke, sini untuk pengujian kedua kita menggunakan inputan untuk buku, yaitu nomor 1. Namanya kita random saja. Untuk jumlah barangnya, ya di sini saya akan menguji tentang diskon sebesar 50%. Jadi di sini saya memasukkan jumlah untuk satu buku sebesar Rp5.000, maka untuk mendapatkan 50% kita anggap saja 11.000. Oke, nah di sini keluar ya keterangan diskonnya. Selamat, pelanggan atas nama sekian mendapatkan diskon sebesar 50% dengan potongan harga 27.500 serta harga akhir yang harus dibayarkan sebesar 27.500. Oke, karena 55 ya, diskonnya 50%, setengahnya 27.500. Oke, untuk selanjutnya pengujian terakhir yaitu yang belum tadi untuk diskon sebesar 35%. Ya, langsung kita eksekusi. Di sini saya menggunakan nomor ataupun yang belum kita uji tadi, yaitu 2, yaitu pensil. Kita belum mencoba untuk mengeksekusi. Oke, untuk nama pelanggannya kita random saja.
jumlah barang di sini untuk mendapatkan diskon sebesar 35% yang mengikutkan jumlah barang berarti sekitar ini untuk pensil sendiri 1.500 berarti ambil saja 10. Oke. Ya, berhasil. Sini bisa dilihat untuk di dalam keterangan diskonnya atas nama sekian mendapatkan diskon sebesar 35%, untuk potongan harganya sekian dan harus dibayarkan sebesar 9.750. Oke. Jadi ya, bisa dipastikan berhasil. Hasil dari script kode yang telah kita buat untuk pengujiannya. Oke. Jadi seperti inilah kurang lebih hasil ataupun penyelesaian hasil dari studi kasus percabangan algoritma pemrograman tentang program operasi Adi Telkom Surabaya. Oke, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi